Keindahan semesta dengan segala isinya adalah anugerah yang selamanya harus dijaga. Hal ini memberikan kenangan indah tentang tanah surga yang menghidupkan. Perjalanan menjejaki kopi Nusantara membawa saya ke Pulau Jawa. Kopinya harum sampai Eropa sejak zaman dulu. Coffee Nerds, sejak tahun 1800-an, kopi Jawa sudah terkenal memiliki cita rasa yang sangat unik. Dan di Jember adalah penghasil kopi-kopi yang terkenal tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di mancanegara. Nah, kali ini saya akan mencari rasa kopi istimewa yang ada di tanah Jawa Timur ini. Di pusat penelitian ini, kopi dikembangkan dan dirawat demi menghasilkan kopi-kopi berkualitas. Saya jadi penasaran seperti apa kopi dari Jember yang sudah mendunia ini. Sambil menelusuri kopi di Jember, Coffee Nerds bisa menikmati wisata lain yang pastinya berbeda dengan tempat yang lain juga. Coffee Nerds, di Puslit Koka ini seru banget. Kita bisa keliling-keliling lihat kebun kopi dengan naik mobil kayu ini. Cukup dengan bayar 10.000 aja. Dananya dari hasil usaha aja apa ada bantuan dari pihak-pihak lain misalnya seperti bank gitu? Kami secara mandiri melakukan pengembangan itu. Nah, kemudian permodalan baik itu kerjasama kontrak dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, juga kami dengan BRI ini sudah lama kerjasama sejak 2005 kalau nggak salah itu kita ada kerjasama cash collateral, jadi permodalan untuk usaha kami. Setelah itu secara bertahap berkembang. Ya, jadi yang dimodalkan itu usahanya, tapi bukan risetnya. Bukan. Ya, jadi risetnya nggak ada biasnya lah. Gitu Iya, kan, kami ya. risetnya tetap independen, jadi dananya dana kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah dan industri. Industri kan juga perusahaan-perusahaan besar melakukan riset terkait dengan bagaimana budidaya yang baik. Karena kan mereka juga menginginkan keberlanjutan produksi coklat, kopi itu terus ada. Ya. Nah, terus kalau bantuan dari BRI sendiri ini Pak, proses untuk mendapatkan bantuannya waktu itu bagaimana tuh Pak? Kami mendapatkan jaminan cash call dari mitra Puslit yang lain, kemudian dianggunkan, kemudian dana itu kami gunakan untuk waktu itu produksi bibit skala massal dalam rangka mendukung pemerintah pengadaan bibit kakao. Nah, modal usaha itulah yang kami investasikan untuk
produksi awal gitu sebelum kerjasama itu dengan pemerintah terjadi. Kan kami harus investasi awal dulu. Nah itu tapi yang proaktif itu BRI-nya atau Bapak sebagai bisnis datang ke Bank BRI untuk mencari bantuan ini? Ya saya kira karena kami sudah ada komunikasi lebih awal sehingga ya kami sudah terjalin komunikasi, jadi ya sama-sama lah kami bersinergi. Oke Pak, jadi kan tadi ada eduwisata nih. Iya. Nah, jadi Puslit Koka bikin eduwisata untuk semua orang aja. Nah itu yang datang kebanyakan siapa sih Pak? Jadi eduwisata kami namanya Coco Park Mas, Coffee and Coco Park. Itu pengunjungnya mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan para manula. Nah ini di sini bentuk kerjasama sama BRI itu ada apa aja Pak selain bantuan dari pendanaan tadi? Banyak, kita setelah ada Cashcall ini penggajian karyawan juga melalui BRI, ada pensiun dana pensiun di PLK BRI, bahkan ada untuk SHT itu PPUKP, kemudian beberapa produk termasuk di outlet kami itu pembayarannya selain non tunai, yang non tunai itu hanya dengan Brizi. Oh gitu, jadi kalau ada orang datang mau beli souvenir, mau beli coklat, beli kopi, bayarnya pakai Brizi. Gitu. Jadi udah ada semacam ekosistemnya gitu ya Pak ya. Jadi BRI udah ada ekosistemnya di dalam Puslit Koka ini. Pak ini untuk kan pasti banyak nasabah-nasabah BRI yang datang ke sini ya. Iya. Nah itu Bapak ada pembinaan khusus nggak untuk mereka? Kalau secara khusus tidak, kami artinya pembinaan ke masyarakat, ke petani. Ya kebetulan ada yang pembinaan kami di Jember ini, petani kopi yang memang kebetulan nasabah BRI. Jadi kami bina terkait dengan budidayanya, pengolahnya. Ternyata modal yang dari BRI itu untuk mengembangkan produksi kopi itu. Gitu. Oke, baik Pak. Saya jalan-jalan dulu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nah, Coffeeners, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Agung. Sekarang jadi penasaran banget, pengen ngeliat apa sih yang ada di Puslit Koka ini. Jadi kita sekarang bakal ngunjungin coffee lab-nya, kita ngunjungin kafenya dan juga kebunnya dan juga eduwisatanya. Yuk, ikutin. Setiap kopi memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda-beda. Setiap prosesnya memiliki andil untuk menghasilkan rasa pada kopi tersebut. Di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini, setiap kopi dirawat dengan baik. Tak heran kalau dinikmati sampai ke dunia. Saya bisa sharing bersama Pak Agus, ahli agronomi yang mengurus perkebunan di Puslit Bank ini. Nah, Coffeeners, jadi di Jember dan di Puslit Koka ini nggak cuma numbuhin kopi Robusta saja, tapi ada juga spesies-spesies lainnya. Jadi saya penasaran banget nih pengen nyobain kopi-kopi ini. Yuk, kita cobain sama-sama. Pak, lagi ini pohon kopi apa nih Pak? Robusta ya? Iya, ini tanaman kopi Robusta. Begitu ya? Di sini tanamnya Robusta semua apa ada Arabica juga Pak? Ini kebetulan ketinggian tempat kan 45 meter di atas permukaan air laut. Oke, jadi Arabica Jadi, nggak bisa jadi ya? yang sangat sesuai itu kopi Robusta. Robusta gitu ya? Cuman tadi saya kan keliling-keliling nih Pak. Iya. Ini Robusta Super ya? Iya. Ya, apa bedanya tuh Pak? Robusta yang biasa sama yang Super? Ya, jadi kalau kopi Robusta Super itu pertama kita berharap dari tingkat produktivitas tanamannya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi panennya lebih banyak. Ya, terus ketahanan terhadap hama penyakitnya itu lebih tahan dibandingkan mungkin kita tidak pakai
kopi Robusta Super. Oh gitu. Jadi yang super itu bibitnya yang super. Iya, Iya, bibitnya. Jadi jadi kenapa bisa panennya lebih banyak tuh Pak? Kayak akarnya lebih dalam atau? Iya, jadi jumlah volume akar Mm-mm. dibandingkan dengan tanaman kopi yang konvensional, Iya. itu volume akarnya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, Jadi dia dibandingkan- bisa mengambil banyak nutrisi gitu Nah, Pak jadi ya. Iya. kalaupun tidak terlalu banyak karena Mhm. perakarannya sudah cukup, sehingga dia lebih cepat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Oh gitu Jadi ya ya. kecepatan pertumbuhannya makin Iya, cepat. iya. Jadi kecepatan pertumbuhannya makin cepat. Nah di sini kan ada berapa hektar nih Pak kebun kopinya? Kalau kebun kopinya sekitar 30 hektar. 30 hektar. Itu jumlah panennya biasanya berapa tuh? Kalau per hektar bisa 3 ton. 3 ton, jadi bisa Iya, 90 ton iya, sekali panen ya. iya. Sedangkan kalau Robusta panen bisa berapa kali setahun? Jadi gini, terbagi menjadi 4 sampai 5 bulan. Oh Jadi gitu ya. biasanya kita dimulai bulan April, Ya. itu buahnya memang tidak terlalu banyak Hmm. buah yang merah ya, Ya. itu tidak terlalu banyak, tapi kita selalu harus lakukan. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi nanti di ya. akhir bulan Agustus atau awal bulan September kita sudah akhiri masa panen. Nah, paling banyak itu dari 5 periode itu yang paling banyak panennya Juni, di mana? Juli. Juli Iya. tengah-tengah ya Pak ya? Iya, Juni, Juli. Jadi kalau awal dia sedikit, terus banyak, baru akhirnya juga ada sedikit lagi. dikit juga. Ya. Nah, kalau dari masalah rasa, panen yang awal sama panen yang tengah ini beda nggak Pak? Ya katanya teman-teman, katanya teman beberapa peneliti itu Ya. dari 5 bulan itu Mm-mm. yang paling enak ya, Iya. dari cita rasanya itu di bulan Juli-Juli. Ya udah deh Pak, saya jalan-jalan lagi Pak ya. Ya, Oke. ya, makasih, Makasih banyak Pak. sama-sama. Ya. Halo Pak. Oh iya, Apa kabar? Ya, alhamdulillah. lagi lihat-lihat mesin ini Iya, Pak, roster ya Pak. Dari mana Pak? Saya dari Jakarta, cuman saya lagi lihat-lihat kemarin Oh, di, gitu. di sini. Keliling-keliling aja sih Pak, saya tertarik banget nih sama kopi. Oh iya. Bapak ini bisnis kopi juga? Iya, saya dari Desa Sidomulyo, nama saya Pak Suwarno. Oh iya gitu Pak. Ya kebetulan binaan Puslit jadi ke sini lihat mesin kan ada yang terbaru nih. Iya. Biasa yang kapasitas besar, sekarang ada yang kecil-kecil kan. Oh gitu. masalah Bapak kopi. jualannya produknya apa aja Pak? Udah jadi semuanya atau? Awalnya dari budidaya, Hmm. setelah itu pasca panennya ada hulu, jadi dijual green bean. Oh gitu. Ada yang ini mau ditingkatkan supaya sekarang itu kan ngetren di kafe-kafe. Jadi yang tadinya mulai dari hulu aja, Iya, iya, nanam iya. kopi, terus trading kopi, Jadi, sekarang mau ikutan iya, jualan sudah kafe berjalan, juga. ya, 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 ya. seperti itu. Itu yang produknya apa aja tuh Pak? Kopi Robusta, Arabica atau Robusta. Robusta Jenis aja ya? Robusta. Iya ya. Nah dulu awalnya Bapak mulainya gimana tuh? Waktu itu dulu kecil skala rumahan, sekarang mungkin agak lebih Iya, gede iya, gitu iya, Pak iya. ya? Iya. Iya, awalnya ya kesulitan modal. Oh gitu. Yang pertama kita dibina dengan Puslit, setelah bisa budidaya terutama, setelah itu pasca panen dari hulu bisa 2, Mm. ternyata pakai modal. Oh gitu ya. Setelah modal kita ternyata tahunya orang desa itu BRI. Oh iya. Iya. Iya iya. BRI Bank Rakyat Indonesia. Nah, akhirnya kita pinjam ke BRI. Oh gitu. Walaupun awalnya juga karena sesuai kemampuan masih puluhan juta, Pak. Ya. Nah, ini pinjaman dari BRI ini membantu mengembangkan bisnis Bapak Iya, juga sangat membantu ya. sangat membantu. Nah, tapi prosesnya susah nggak sih Pak? Kalau BRI sih kan merakyat di Iya. unit-unit ya enggak susah lah. Alhamdulillah sekarang dipercaya sampai ada saya nasabah 3 sampai 4 tahun Ya. sudah dipercaya ratusan juta sampai Oh 800, gitu. ya. Iya ya. Wah, makin Sekarang, terus berkembang nah, terus ya Pak ya. Sekarang ini mau bikin ini yang roasting yang awalnya sudah ada di Ya. gudang yang besar. Yang besar sekarang mau Tapi yang sekarang agak lebih modern kecil. yang kecil-kecil ini Iya, kan iya. kafe-kafe mintanya 1 kilo, 1 kilo. Iya, Bisa mencoba udah di lebih kafe-kafe. macam-macam juga kali, di, Pak, ya? Di hilirnya. Oh Hulunya gitu deh. alhamdulillah sudah. Sudah Berjalan. Sudah jalan. Ya udah deh Pak. Pak saya keliling-keliling dulu ya. Oh gitu. Iya ya. Oke, makasih. Semoga sukses selalu ya Oke, Pak. Amin, Iya, amin, iya. amin. Oke, Coffeeners.
Nih kita kan udah nyampe Jember, sayang banget kalau kita nggak nyobain kopinya dan juga lihat-lihat apa sih yang ada di outletnya. Jadi sekarang kita mau ke outlet, nyobain kopi dan juga belanja souvenir-souvenirnya. Yes, Coffeeners, di sini aktivitasnya bisa banyak sekali. Kita bisa keliling-keliling kebun kopi dengan mobil kayu yang tadi, atau kita juga bisa mencicipi kopi-kopi yang ada di sini. Nah, sekarang saya udah janjian nih sama salah satu ahli cupping untuk nyobain kopi-kopi dari Jember. Yuk, ikutin! Ini apa nih Pak? Lagi mau siap-siap cupping ya? Iya, ini lagi siap-siap cupping, terutama kita lagi fragrance. Oh gitu, Bukan jadi fragrance. fragrance tuh buat yang belum tahu nih, itu aroma kopi ya? Gini, fragrance itu adalah bau kopi pada saat masih Pada kering. saat masih Belum kering. disiram Jadi air. ada bedanya fragrance sama aroma ya. Ya. Kalau aroma itu kalau udah basah, Aroma itu kalau sudah disiram air panas namanya aroma. aroma. Kalau masih kering namanya Itu fragrance, fragrance. iya. Iya, gitu. Ini kita hari ini cupping apa aja nih Pak? Ini kita dapat sampel, ada 4 sampel, 2 Arabica, 2 Robusta. Jadi yang pertama harus dinilai dulu apa? Fragrance-nya dulu, Oke. fragrance-nya dulu. Jadi baunya dulu, Ya. ya. Jadi gini, kalau cupping itu ada tiga tahapan. Ya. Pertama itu adalah deskriptif. Jadi Ya. kita baunya apa. Nah, Oke, kemudian setelah itu baru kita nilai scoringnya. Oke, ya. Gitu. Ya, ya. Kemudian kalau perlu ada perbandingan antar kopi. Antar kopi, ya. Ya, silakan. Kalau itu mungkin kalau dari baunya aja tingkat keasamannya agak lebih tinggi gitu ya Pak? Iya. Ya? Kalau itu Robusta. Karena dari yang fruity sama dari floral ke robusta gitu iya. ya. Ya. Ini Arabica, Ya. ini Robusta. Kita lihat garis tengahnya. Garis tengahnya yang Arabica itu terdapat garis putih. Ini yang disebut white center. White center. Ya. Jadi Arabica yang bagus itu kalau disangrai keluar white centernya. Sedangkan Robusta walaupun bagus tidak keluar white Ya. centernya. Nah, white center ini dari dia apanya tuh Pak? Dari bagian kopi apanya? Sebenarnya white center itu sebenarnya kulit ari yang ada di dalam. Ya. Pada saat disangrai dia tidak ikut berwarna coklat. Dan Oke, ini hanya ya. terjadi pada Arabica yang diolah dengan full wash. Dengan full wash ya. Kalau yang natural natural nggak ada enggak. white centernya. Nggak Iya. white centernya. Oh. Begitu. Udah, mungkin kita seduh kali Pak ya. Ya. Kopinya. Ya. Nah Pak, kalau preference saya lebih suka yang ini karena menurut saya manisnya lebih banyak spektrumnya gitu. Cuman kalau menurut Bapak yang ini bakal lebih laku untuk masyarakat Indonesia Pak ya? Iya. Kenapa tuh Pak? Ini karena lebih karameli. Karameli. Kalau yang sebelah sini ini terlalu ringan. Jadi bodinya terlalu ringan. Kebanyakan orang-orang kita itu kalau terlalu ringan itu bukan dianggap minum kopi, dianggap minum teh saja. Sehingga ada Nah Bapak, sehari bisa cupping berapa sampel nih Pak? tergantung sebenarnya. Tapi kalau dibuat maksimal kita bisa sampai 100. 100 sampel. 100 kali 5 mangkok? Iya, 500. Jadi 500. Tapi kita bagi beberapa tahap. Satu tahap biasanya 10, 10. Sehingga mulai pagi sampai jam 9 malam kadang kita lembur. Itu nggak capek tuh Pak lidahnya? Wih, ya mesti capek. Gini, kalau capek kan ada kita istirahat jam 9, kemudian zuhur kita istirahat, kemudian asar kita istirahat, maghrib kita istirahat. Sehingga sampai jam 9 malam misalnya kita bisa sampai 100 cup. Terutama kalau memang ini konsumennya, maksud saya konsumen itu customer kita. Jadi customer kita itu kadang-kadang mengirimkan banyak sekali dan minta cepat. Iya. Oke, tapi
Seharian itu Bapak makannya biasa aja, apa ada diet khusus nih supaya lidahnya nggak rusak lah gitu? Sebenarnya biasa saja. Cuman sedikit yang dihindari. Itu makanan-makanan yang terlalu pedas. Ya, karena pedas itu kan mematikan rasa ya. Kemudian juga sebaiknya tidak merokok. Terutama bagi perokok 30 menit sebelumnya itu nggak boleh rokok. Karena kalau nggak dia bisa lidahnya jadi ditutupin sama rasa rokok itu ya Pak? Iya, terutama rokok yang mengandung cengkeh. Karena cengkeh itu kan mematikan rasa. Benar. Jadi nggak bakal bisa ngerasain apa-apa lagi ini. Iya, karena cengkehnya itu tadi. Kalau rokoknya tembakau aja, itu rokok kita kan jarang tembakau saja. Campur-campur ya. Iya. Iya udah deh Pak. Nah ini makasih banyak ya saya udah diundang untuk cupping sini. Oh, saya terima kasih sekali Saya atas kunjungannya. pergi dulu. Iya. Keliling-keliling lagi nih Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, pengen kapok. Enggak bakal kapok lah, seneng sini. Ya. Mau kopi dong? Oh ya, silakan. Apa nih yang paling favorit di sini? Yang paling favorit di sini latte robusta, Latte robusta. Iya. Tapi kalau yang direkomendasi, kalau Mas sendiri sukanya apa? espresso arabica. Espresso Arabica Iya. ya? Boleh dong? Oh ya. Boleh coba bikin nggak? Iya, silakan. Oh ya. Totalnya 266.000. Biar pakai berisi bisa? Bisa. Iya. Terima kasih. Coffee Nerds, tanpa disadari atau tidak, kopi menjadi salah satu alat penyatu. Dengan kopi, orang-orang bisa berbagi. Perjalanan saya untuk menjejaki kopi Nusantara tidak berakhir sampai di sini saja. The journey is about to start.